Mah geser sini mah dikit Oke, mah. oke. Nada senyum. Nada senyum. Siap. Oke. Cheese. Ini yang bawah bagian, terus yang atas buat Hilman. Kan dia nggak suka pedes tuh. Jangan lupa ya di bawah ya Pak ya. Mama mau bantu Nada mandi dulu. Oke, makasih ya Mas. Selamat pagi. Pagi Randy. Kayaknya karyawan teladan. Pagi banget anaknya. Ini namanya hotel Ren. Kayaknya takut banget telat, bro. Udah biasa. Kemarin saya dipanggil HRD, jadi aku harus datang sebelum jam 9, ini kurang 1 menit. Lompang ngawur asal wae. Iki tanaman larang. Iki lho, iki jenenge wis impor Monstera Multiplicana. Masa lompang. Kita malah bilangnya godong. Sama aku mau cerita dikit, Mah. Apalagi sih Pak? Bikin Mama deg-degan. Tadi Papa dipanggil sama bos. Bikin Mama Papa deg-degan. dipromosiin jadi manajer. Puji Tuhan, terima Papa kasih seneng banget hari ini, Yesus. Mah. Berkat Tuhan nggak terduga ya Pak ya. Pak, kamu tahu kan kalau anak kecil itu juga bisa mengalami kepahitan. Aku tuh cuma takut kalau Nada itu sampai kepahitan sama kamu. Harusnya kita itu sebagai orang tua bisa menjadi orang yang paling Nada percaya. Ya bisa memberi kasih sayang yang lebih buat Nada. Terutama kamu. Ayah itu cinta pertama putrinya. Mah, ini tuh nggak serumit yang kamu pikirkan, Mah. Nggak usah besar-besarin masalahnya. Pak, hidup kita itu sebelumnya udah cukup, udah lebih dari cukup. Tuhan memberi berkat buat keluarga kita itu udah melimpah. Ada atau nggak adanya investasi ini, kita bisa tetap hidup kan? Masuk akal kamu, Mah. Nggak masuk akal. Aku tinggal dalammu. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya saat ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang luar biasa. Kita mau percaya bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Amin. Oh, Tuhan sungguh baik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. melimpah bagiku. Melimpah di hidupku Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, kasih-Mu kekal. Terima kasih Tuhan, Kau selalu bersama kami tuh selamanya. Haleluya. Allah yang dahsyat, ajaib dan luar biasa, kasih-Mu kekal. Kau yang berdaulat, Kau yang memerintah selamanya. Terima kasih Yesus. Kami menyembah, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, dimuliakan nama-Mu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, ajaib dan berkuasa, penyertaan-Mu sempurna, Allah yang agung. Oh Yesus Tuhan.
kekuatan, Kau sumber penghiburan, kemenangan kami Yesus. Terima kasih Kami Tuhan. mau terus bersamamu Tuhan di setiap musim hidup kami. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami sungguh bersyukur Tuhan, saat ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ketika kami memuji, memuliakan nama-Mu, hadirat-Mu boleh turun di tempat ini, di setiap hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, kita datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur, dengan hati bersukacita. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya itu selamanya kasih setianya. Haleluya. Dengan hati bersyukur datang ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorak, amin, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Lebih lagi kita akan datang di hadirat Tuhan. Lebih lagi kita akan menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah dalam kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami Yesus. Engkau begitu indah Tuhan. Dia sungguh indah, Dialah Yesus, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku.
Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, hanya Kau yang ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu, kembali kita boleh berjumpa di dalam ibadah online. Dan kali ini kita sudah masuk ke penghujung tahun 2020. Kita mengucap syukur, sebentar lagi kita boleh mengakhiri tahun 2020 dalam kondisi keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Tentunya di dalam bulan Desember yang boleh dikenal sebagai bulan Natal, di mana banyak orang Kristen merayakan perayaan, baik di dalam negeri maupun di seluruh penjuru dunia. Sekarang tidak lagi. Jadi Bapak Ibu, selama bulan Desember ini, minggu pertama, kedua, dan kali ini minggu ketiga, saya akan menyampaikan esensi dari Natal itu sendiri. Ya, minggu pertama sudah saya sampaikan. Natal berbicara tentang pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan lewat kematian Kristus. Minggu kedua kita juga sudah belajar Yesuslah yang menjadi jawaban. Yesus adalah jawaban bagi semua aspek kehidupan rohani, jiwani, dan jasmani. Tentunya keluarga, ekonomi. Yesus jawaban. Artinya kalau kita hidup berdasarkan petunjuk yang Tuhan ajarkan, maka kita akan mengalami pemulihan, ya, jawaban. Dan hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu luruskanlah jalan bagi Dia. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah memimpin, menjaga, melindungi, memberkati, sehingga kami boleh ada di penghujung tahun 2020. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah, kasih dan kemurahan-Mu semata. Oleh sebab itu sungguh kami bersyukur. Walaupun kami tidak bisa melakukan aktivitas seperti waktu-waktu yang lalu, acara Natal yang begitu meriah, dengan latihan, dengan segala pergumulan, persoalan di dalam panitiaan Natal, tetapi kami tidak mau
menjadi lemah, kecewa, atau sedih. Tetapi kami makin bersyukur karena kami belajar makna hakikat Natal itu sendiri. Dan kali ini kami mau belajar kebenaran firman yang berbicara tentang luruskanlah jalan bagi engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah sebab kami mau belajar. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong setiap kami sehingga kami boleh memahami esensi dari Natal itu sendiri. Berfirmanlah sebab kami siap untuk menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Ya. Tentunya tema Natal ya, luruskanlah jalan bagi dia ini adalah berbicara tentang firman Tuhan yang ditulis di dalam Markus pasal pertama ayat 3. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Markus pasal pertama ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, tentunya firman Tuhan ini diambil dari Yesaya, yang mengutip Yesaya. Nah, ayat ini sebetulnya ditujukan untuk siapa? Ya, ayat ini ditujukan sebetulnya pada waktu itu. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis, dia sebagai pembuka jalan untuk datangnya Mesias dengan seruannya, bertobatlah, kerajaan Allah akan datang. Itu yang pertama. Nah, di akhir zaman, ya, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, seruannya ini sebetulnya juga bagi kita, orang percaya. Dan tentunya dengan konsep bahwa kita harus menyiapkan jalan bagi Kristus datang kali yang kedua. Jadi kita, sekarang waktunya kita. Dulu waktu Tuhan datang kali pertama itu Yohanes Pembaptis. Tetapi menjelang kedatangan Tuhan itu menjadi tugas kita. Persiapkanlah jalan kedatangan Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Dan tentunya dengan seruan sama, bertobatlah sebab hakim yang adil akan datang menghakimi orang yang tidak beriman dan yang beriman. Yang beriman pun yang menjadi pelaku firman. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak pernah melakukan firman. Itu tugas kita. Nah, ini esensi Natal sebetulnya. Karena kita tahu, ya, pandemi ini begitu luar biasa. Seluruh dunia, kematian itu tidak bisa diduga. Nah, banyak kali orang menduga kecelakaan itu bisa menyebabkan kematian. Memang betul. Ya, di Indonesia ini kecelakaan sepeda motor itu paling banyak merenggut jiwa. Ya, pada waktu misalnya Lebaran, nah itu juga sama itu. Ya, tingkat kecelakaan tinggi sehingga kematian sangat tinggi. Tetapi sekarang ini virus COVID-19 yang menyebabkan kematian. Dan itu tidak tergantung anak muda. Bisa anak, bisa orang tua. Ya. Nah, dalam hal ini artinya kita kan harus mempersiapkan jalan mereka untuk ketemu Tuhan itu gimana? Ya, kalau kita sudah menerima keselamatan atau mungkin masih ragu-ragu, ini waktunya kita betul-betul tahu makna dari Natal itu sendiri. Ya, kalau zaman dulu Natal ya identik dengan ya pohon, panitia Natal, drama Natal, ya bukan hanya di gereja, di kafe, di hotel semua sama, ya. Tetapi tidak tahu, yang penting mengadakan acara, ya dengan berbagai variasinya, ya ada tukar kado dan seterusnya. Tetapi sekarang kan tidak bisa, gereja kita tidak melakukan, ya. Kenapa? Sangat bahaya. Karena salah satu untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini adalah jangan berkerumun, jaga jarak dan jangan berkerumun. Ya, kota kita ini masuk dalam zona merah, ya
dan banyak ya, yang meninggal, yang kita kenal, banyak yang meninggal. Jadi kita harus melihat atau paling tidak berpikir ke belakang. Sebetulnya makna Natal itu sendiri apa? Nah, inilah kesempatan saya mengingatkan tentang makna Natal itu sendiri lewat pembacaan di dalam Markus pasal pertama ayat yang ketiga. Ya, jadi kita tahu yang pertama ayat ini adalah berbicara tentang Yohanes Pembaptis, ya, sebagai pembuka jalan, ya, kedatangan Yesus sebagai Mesias yang dinanti-nantikan bangsa Israel. Tentunya dengan seruan, bertobatlah, kerajaan Allah telah tiba. Nah, kerajaan Allah yang dimaksud tentunya bukan seperti yang diinginkan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel menginginkan kerajaan Allah adalah kembalinya kejayaan seperti di masa Daud dan Salomo itu bisa terrealisir kembali. Tetapi pengertian kerajaan Allah di sini adalah kebenaran, damai sejahtera, dan tentunya sukacita karena hidup dalam suasana kerajaan Allah. Nah, tetapi mereka tidak memahami. Nah, kita sebagai orang percaya harus memahami. Sudahkah kita memiliki kerajaan Allah dalam hidup kita? Ya. Injil Lukas mengingatkan, kerajaan Allah bukan di satu tempat, di satu kota. Kerajaan Allah ada di antara kita. Artinya apa? Kerajaan Allah itu sebetulnya bisa dirasakan. Nah, yaitu hidup dalam kebenaran. Ada sukacita damai yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu artinya dalam situasi kondisi apapun. Bukan kalau kita punya uang, tidak ada masalah, baru merasa damai, baru merasa sukacita. Tidak. Tidak punya uang tetap sukacita. Ya, ada masalah, persoalan, tidak bisa menghilangkan damai. Karena damai itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, sudahkah kita merasakan suasana kerajaan Allah dalam hidup kita pribadi lepas pribadi? Ya, kalau kita sudah merasakan, kita tidak boleh egois, hanya kita aja, tidak peduli orang lain. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, tugas orang percaya adalah menggantikan Yohanes Pembaptis, yaitu berseru kepada jiwa-jiwa supaya mereka juga merasakan apa yang kita rasakan, yaitu kebenaran hidup yang berkenan di hadapan Allah. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri kita. Kita merasakan bagaimana dengan orang lain. Mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memberitakan ini lewat pemuritan. Dan kita sudah belajar pemuritan. Apa itu yang dimaksud iman? Apa itu dimaksud sebagai tubuh Kristus? Tubuh Kristus itu tidak bisa hidup terpisahkan. Sejak Tuhan menciptakan manusia itu tidak single atau sendirian, tapi ada pasangan. Tujuannya bersama pasangan ini bisa menguasai, menaklukkan bumi serta seisinya. Nah, kita sebagai orang percaya tidak bisa sendirian. Ya, kita harus terhisap sebagai bagian tubuh Kristus untuk bertumbuh, memikirkan, peduli satu dengan yang lain, memikirkan, mendoakan satu dengan yang lain. Itu sebetulnya esensi gereja, keluarga Allah, oikos, sekumpulan orang percaya, gereja, eklesia. Itu esensi orang Kristen. Jadi kalau kita ini hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli yang lain, jangan-jangan kita ini belum masuk dalam kerajaan Allah. Nah, karena hanya memikirkan diri sendiri, itu identik dengan manusia egois yang belum diselamatkan. Kalau sudah diselamatkan, itu tidak bisa hanya mengasihi diri sendiri, mengasihi sesamanya. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam Alkitab, ya, Matius 22 ayat 37-40 yang mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh kitab ini bisa disimpulkan dengan dua hukum saja. Yaitu mengasihi Tuhan Sang Pencipta dan Pemberi hidup kita dengan segenap hati, kekuatan, akal budi. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri.
Jadi Alkitab ini jelas memberitahukan bagaimana menjalani hidup sebagai orang percaya. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal, budi, dengan segenap kekuatan. Itu disebut iman. Ya. Yang kedua, kita harus mengasihi sama. Mengasihi sama diwujudkan yang pertama, kasihilah saudaramu. Galatia 6 ayat 10, baru yang lain. Jadi mengasihi diri sendiri, saudara kita, keluarga Allah, kemudian yang lain. Itu tahap-tahapannya atau prioritasnya. Ini tugas kita. Daisa itu tugas siapa sekarang? Di masa pandemi seperti ini. Gereja kita 9 bulan tidak mengadakan ibadah secara kumpul, ya, bersama-sama. Karena sangat berbahaya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, gereja mengalami kerepotan itu wajar. Ya, kalau kita biasa ibadah 2 kali, mungkin 4-5 kali. Setiap orang tidak bisa tiap minggu datang, harus dijadwal namanya, karena jaga jarak itu. Dan ibadah tidak boleh lebih dari 1 jam. Bisa bayangkan? Nyanyi 1-2 lagu, harus pakai masker. Khotbah maksimal 25 menit. Setelah itu persembahan. Atau persembahan tidak usah langsung masukkan. Ada pengumuman. Kurang lebih 1 jam. Bubar. Setelah bubar, gedung harus disemprot disinfektan lagi. Yang datang harus cuci tangan. Pakai masker. Setelah keluar, disemprot lagi. Bisa bayangkan suasananya seperti apa? Tetapi esensi dari hidup sebagai oikos, keluarga Allah ini, kan seperti gereja mula-mula, keluarga, sekumpulan orang percaya. Nah, sekarang kita mengalami itu. Ya, sebab kalau tidak seperti itu, maka jemaat bisa tidak saling kenal. Ya, kalau jemaat yang gerejanya ribuan gedung itu, banyakan tidak kenal satu dengan yang lain. Kita di kota kecil seperti ini masih kenal satu dengan yang lain. Nah, inilah yang harus kita kembali ingatkan. Inilah esensi atau hakikat Natal itu sendiri. Jadi bukan tugas Yohanes, tugas kita sekarang menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita harus segera mengingatkan, bertobatlah. Sebab Tuhan mau datang. Datang sebagai apa? Sebagai hakim, ya, sebagai hakim untuk mengadili siapa yang sudah melakukan kebenarannya dan yang belum, ya. Ini tugas kita. Nah, inilah tema firman Tuhan yang kita sedang pelajari pada kesempatan ini. Nah, persiapkan jalan kedatangan kedua ini dengan meluruskan jalan baginya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menjadi penyambut kedatangan Tuhan dengan menyiapkan karpet merah. Ya, kedatangan juru selamat dengan karpet merah. Ya, raja di atas segala raja segera hadir. Kalau dulu pada waktu Tuhan masuk ke Yerusalem, semua pakai daun palem, ya, menggelar kain untuk menyambut Tuhan yang naik keledai masuk kota Yerusalem. Hosana bagi anak raja. Sekarang tugas kita menyambut dengan menyediakan istilah saja. Ya, karena Tuhan datang kan di awan-awan untuk menjemput kita dengan rapture-nya itu. Jadi tidak bisa, cuma kita istilahkan aja. Seperti menyambut tamu agung dengan karpet merah, itu hanya istilah. Itu tugas kita, ya. Bukan tugas dia, mereka, atau hamba Tuhan. Tidak, semua orang percaya. Karena semua orang percaya menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Bukan hanya saya, jemaat juga iya. Setiap orang percaya itu menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua dengan menggelar karpet merah. Tugas kita. Siap tak? Ya. Kemudian meluruskan jalan baginya.
tugas kita sebagai orang percaya ini bukan hanya sekedar percaya, tapi melakukan kehendaknya. Ingat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 yang mengatakan, pada akhir zaman maka akan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku melakukan demi namamu, membuat mujizat demi namamu, sampai membuat mujizat demi nama Tuhan. Itu artinya kan sudah pelayanan. Tapi apa jawabnya? Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Aku hanya mau mengakui bagi yang melakukan kehendakku. Jadi jangan kita berpikir kalau sudah pelayanan itu sudah selesai. Tidak, melakukan kehendaknya. Tanpa melakukan kehendaknya tidak berkenan kita. Nah, kalau sudah melakukan kehendaknya, jelas konsep paradigma, cara pandang dan tujuan hidup kita berubah. Tujuan pandang dan cara hidup kita jelas berbeda. Cara hidupnya tidak lagi sama seperti dunia. Standarnya lebih tinggi. Sebagai orang percaya, standarnya jauh lebih tinggi dari orang dunia. Bukan sama dengan orang dunia. Apa Pak standarnya? Karakter. Ya, karakter kita jelas harus selaras dengan kerajaan surga. Karena di dalam dunia ini kita ini hanya 70-80 tahun lah. Tapi kerajaan surga itu selama-lamanya. Nah, tujuan melakukan kehendaknya adalah mengubah karakter kita. Nah, itulah yang membuat kita berkenan. Tidak jadi batu sandungan, pelayanan, tapi jadi batu sandungan mengatakan, orang sudah pelayanan kok sifatnya seperti itu, tidak punya integritas. Waduh, itulah yang menyebabkan Tuhan mengatakan, aku tidak kenal engkau. Pembuat kejahatan itu seperti itu, hidup tidak jadi saksi. Ya, jadi melakukan kehendaknya itu bukan kalau bisa menjadi keharusan. Keselamatan pintu anugerah sudah diberikan. Tetapi untuk masuk ke pintu anugerahnya itu kita harus menanggalkan segala beban hidup. Termasuk keinginan daging kita ini. Harus ditanggalkan. Tidak bisa tidak. Ya, ingat Matius 7 ayat 13-14. Dalam dunia hanya dua jalan. Lebar dan sempit. Nah, sempit itu artinya berjalan tidak bisa membawa segala keinginan kedagingan, kebanggaan kita, mungkin pangkat, kedudukan, mungkin kekayaan kita, tidak ada satupun yang kita bawa. Semuanya ditinggalkan. Tidak ada. Tubuh aja ditinggalkan karena tubuh berasal dari debu tanah dengan tubuh kemuliaan. Jadi melakukan kehendaknya itu bukan kalau bisa, harus. Nah, gimana Pak kalau sulit? Sulitnya itu Tuhan sudah memberi kemampuan, yaitu Roh Kudus. Kuasa, kemampuan melakukan kehendaknya itu bukan oleh kekuatan manusiawi kita, tapi kuasa Roh Kudus. Supaya kita bisa melakukan kehendaknya. Jadi Tuhan tidak hanya menyuruh, tetapi juga memberikan kemampuan. Nah, tentunya hal itu bertahap. Ya, bertahap, sama seperti seseorang kuat hanya mengangkat beban 5 kilo. Kalau sudah kuat 5 kilo, tambah lagi 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, dan seterusnya. Jadi bertahap. Tuhan itu tidak salah di dalam memerintahkan itu. Ya, bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga menyambut kedatangannya dengan pakaian pesta. Ingat, berbicara tentang pakaian pesta, itu berbicara tentang 10 anak darah. Semuanya nunggu Tuhan. Mempelai wanita akan segera datang, 10. Tetapi dibagi, bodoh dan bijak. Yang bodoh tidak menyiapkan minyak. Yang bijak menyediakan minyak. Nah, ini bicara apa? Ya, kalau ditafsirkan banyak, tetapi esensinya orang yang sama-sama menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua, yang tidak bawa minyak, itu berbicara tentang orang yang tidak memiliki segala buah-buah roh. Minyak kan berbicara dengan Roh Kudus. Ya, bagi yang menyediakan minyak itu artinya sudah menunjukkan identitas diri yang punya karakter dan punya integritas seperti anak-anak Tuhan, tidak memalukan Bapa di surgawi. Itu artinya anak darah yang bijak, bukan bodoh.
Ya, jadi bijak menyediakan minyak sehingga lampu dianya tetap menyala, sehingga waktu datang siap dan masuk. Nah, di dalam perumpamaan Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 tentang 10 anak darah, 5 bodoh, 5 bijak itu setelah masuk pintu ditutup, yang bodoh yang tidak menyediakan minyak, maka dia mengetuk tidak boleh masuk. Lalu bagaimana penerjemahannya, Pak? Artinya kalau yang bijak ini masuk dan menikmati perjamuan dengan Tuhan, yang 5 tidak. Terus gimana, Pak? Ngalami zaman antikris. Nah, bukankah kita tahu? Waktunya sudah sangat singkat. Tuhan izinkan pandemi COVID melanda seluruh dunia, mengizinkan, ya, bukan Tuhan yang ngirim. Ya, mengizinkan itu artinya buka pagar supaya orang melihat bagaimana hidup ini. Mau mengandalkan apa? Tidak ada yang bisa kita andalkan. Kekayaan, kita lihat saja. Yang meninggal kebanyakan orang kaya. Terus gimana yang kita andalkan? Tidak ada kan? Siapa yang kita andalkan? Hanya Yesus saja. Tidak bisa kita ini mengandalkan kemampuan, kekuatan kita. Tidak bisa. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, artinya kita menjadi perempuan yang bijak, bukan yang bodoh. Itu tugas kita di waktu kita sedang mengingat kebiasaan merayakan dan tentunya ibadah Natal sekarang tidak bisa. Tahun ini tidak ada perayaan, cuma minggu depan kita akan menyaksikan drama Natal tentunya. Ya, drama Natal ya, tentunya sama, isinya juga mengingatkan kita harus menyiapkan diri. Ya, salah satunya ya yang sedang saya bahas ini. Jadilah wanita bijak menyediakan minyak. Sehingga ketika Kristus datang, mempelai pria datang, kita boleh masuk dan bersukacita. Karena sesungguhnya menjadi orang percaya kepada Yesus itu hanya satu tujuannya, surga yang mulia. Selama-lamanya. Nah, banyak orang Kristen kan kejebak untuk hidup hanya selama dalam dunia, sehingga mengabaikan membangun manusia rohnya. Yang dibangun adalah kebutuhan hidup lahiriahnya. Ya, sedangkan Alkitab jelas mengatakan, ya, di dalam Amsal 10 ayat 22 mengatakan, susah payah tidak akan membuat engkau kaya, berkat Tuhanlah. Ya, Mazmur mengatakan, Tuhan memberkati saat kita tidur. Ya, artinya bukan karena kita usaha sampai ralut malam baru bisa mendapatkan berkat, tidak. Susah payah tidak membuat engkau kaya, berkat Tuhan. Jelas itu dikatakan dalam Amsal 10 ayat 22. Ya. Jadi persiapkan jalan, luruskan dan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua itu adalah itu. Yaitu yang pertama, jadi panitia penyambut dan termasuk di dalamnya menyambut Tuhan kali yang kedua dengan menggelar karpet merah. Artinya kita tidak malu mempersiapkan bahwa kita sudah menjadi pelaku firman, itu yang kedua, melakukan kehendaknya. Yang ketiga, kita berjaga-jaga. Ya, tidak seperti anak darah yang bodoh. Menantikan tapi tidak ada minyak. Nah, sehingga diannya itu atau opornya itu tidak menyala. Kenapa tidak menyala? Tidak ada minyak. Itu bicara apa? Hidup sebagai orang percaya harus berubah. Karakternya harus ditonjolkan, bukan status sebagai orang Kristennya, tetapi karakternya punya integritas. Tidak. Dunia pun sekarang mencari orang seperti itu. Bukan statusnya, tapi integritas, jujur, setia, tanggung jawab, kreatif.
Itu yang dicari orang dunia. Ya, kalau kita tidak punya itu, malas-malasan. Oh, anak Allah, tidak usah kerja, nanti kan Tuhan memberkati. Itu kan orang malas. Maunya enak, tidak mau susah. Kerja yuk kerja apa? Udah cocok, wong tidak seneng. Kerja itu yang penting kan halal, tidak melanggar hukum Tuhan. Nah, tidak mau, tidak cocok, tidak sesuai dengan passion katanya. Yang penting kan halal, artinya tidak bertentangan dengan hukum pemerintah. Ya, itulah sebabnya peribahasa Jawa mengatakan dengan baik, "We nek ora ubet ora iso ngliwet." Artinya harus rajin. Harus itu rajin itu harus. Ya, kalau enggak Amsal 6 tidak mengatakan lihat belajarlah dengan semut. Orang hidup itu harus rajin, ya, rajin kerja. Nah, berkatnya Tuhan. Artinya tidak karena kita rajin kerja keras lalu pasti diberkati, enggak. Hidup benar baru diberkati. Nah, sebelum Amsal 10 ayat 22-nya ada Amsal 10 ayat 6-nya. Berkat Tuhan di atas kepala orang benar. Jadi kita orang benar kemana saja berkatnya akan mengikuti kita. Jadi benar dari mana? Melakukan firman. Itu artinya kita sudah benar di hadapan Tuhan karena melakukan kehendaknya. Selanjutnya kita bahas. Yang pertama ada 3 poin. Yang pertama, Yohanes Pembaptis menerima panggilan setelah proses hidup di padang gurun. Ya, jadi lewat proses di padang gurun artinya apa? Dibentuk supaya memiliki pengalaman hidup dengan Tuhan. Susah payah sehingga kita tidak lagi mengandalkan diri kita, pengalaman kita, status kita sebagai orang pinter, tidak. Kita mengandalkan Tuhan. Itu namanya kita mengalami Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita belum mengandalkan Tuhan, mengandalkan logika. Ya. Itu sebelum mengawali pelayanan. Sehingga akhirnya tahu kehendaknya. Yang kedua, setiap kita ini harus tahu, maksudnya kita harus juga hidup melewati padang gurun. Ya, menanggalkan hidup lama. Pengaruh dunia diganti dengan cara hidup yang Tuhan tetapkan. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2 menjelaskan, ya, ibadah yang sejati itu adalah hidup dengan perubahan, tidak sama dengan dunia. Dikatakan metamorfosa, metamorpo, yang kita tahu di bahasa Latinnya metamorfosa. Metamorfosa itu ada 2 macam, sempurna dan tidak sempurna. Yang tidak sempurna seperti bunglon. Kalau dia di daun warnanya hijau, kalau dia di batang pohon yang coklat warnanya jadi coklat. Itu tidak sempurna. Metamorfosa yang sempurna adalah seperti ulat yang menjijikkan akhirnya keluar berubah menjadi kupu-kupu. Hidup orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan itu harus mengalami perubahan. Perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Dulunya menjijikkan, sekarang menjadi indah seperti kupu-kupu. Dikagumi. Ya, jadikan pedoman atau barometer atau teladan. Bagaimana bisa berubah lewat pengalaman padang gurun? Ya, hanya berseru pada Tuhan. Pertolonganku datangnya hanya dari Tuhan saja. Semua orang percaya harus melewati. Dengan tujuan untuk tunduk dan taat. Pengalaman bangsa Israel. Sebetulnya dari Mesir ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu tidak jauh. Kalau jalan kaki dengan kambing domba dan anak kecil mungkin sebulan paling lama. Kenapa 40 tahun? Karena bangsa Israel tidak mau tunduk sama Tuhan. Bangsa Israel hanya menuntut Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, hanya itu aja. Sehingga akhirnya tidak ada satupun. Hanya Yosua dan Kaleb yang keluar dari Mesir. Dan selebihnya mereka yang lahir di tanah padang gurun itu. Nah, kita semua tujuannya diselamatkan adalah supaya mengalami tanah Kanaan, tanah perjanjian, hidup dalam kelimpahan itu memang ya ditulis dan contohnya adalah bangsa Israel itu. Nah, orang percaya menerima panggilannya untuk hidup sesuai kehendaknya agar bisa jadi alat kemuliaannya. Tadi di depan sudah saya singgung, ya,
Bukan orang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang menjadi pelaku kehendaknya. Nah, kalau sudah melakukan kehendaknya itu sifatnya, karakternya, integritas hidupnya itu bisa nampak. Nah, kalau sudah sampai ke situ, pasti orang itu tujuan hidupnya bukan untuk di dunia, tapi bagaimana berkenan di hadapan Allah pada waktu ketemu dengan Sang Pencipta. Nah, kalau tujuannya ke sana, pasti dia menjaga, ya, takut berbuat dosa, bukan nyaman berbuat dosa, takut supaya hidupnya berkenan, ya. Nah, inilah yang menyebabkan bisa dipercaya, baik selama dalam dunia maupun nanti dalam pemerintahan 1000 tahun damai, karena ada tertulis dalam Alkitab, ya. Selama dalam dunia ini paling tidak kita dipelihara, dijamin. Tetapi kalau kita sudah membangun integritas, karakter, bisa dipercaya. Kalau dipercaya sesuatu yang besar, kita tidak berubah, tidak jadi sombong, tidak membanggakan diri, dan tidak memandang rendah orang lain. Nah, itu artinya dimuliakan, ya, sesuai dengan panggilannya. Dipilih, dibenarkan, dan dimuliakan. Orang percaya kalau tidak menyiapkan jalan bagi kedatangannya, karena belum mengalami proses padang gurun, daging manusia lama disalibkan, maka pasti belum mengerti kehendaknya. Maka saat Tuhan datang kali yang kedua, ditolak. Nah, ini harus disadari, harus ketahui. Keselamatan itu tidak hilang, karena keselamatan itu esensinya itu berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Tapi yang melakukan, yang tidak melakukan kehendaknya, itu artinya masih hidup dalam kegelapan, itu pasti ditolak. Ya, banyak ayatnya lah. Karena tidak memakai pakaian pesta, itu dasarnya di Matius 22, ayat 12-24. Banyak dipanggil, sedikit dipilih, karena tidak melakukan. Kalau Yohanes 3, ayat 18-19, itu menjelaskan, terang sudah diberikan, tapi orang tidak mau hidup dalam terang, tapi memilih hidup dalam gelap. Itu orang sudah tahu ada terang, tahu ada keselamatan, tapi tidak mau hidup dalam terang firman Tuhan. Ya ditolak. Nah, mari kita pikirkan. Kira-kira kita ini sudah berpakaian kebenaran? Sudahkah kita hidup dalam terang? Sudah Pak, tapi belum 100%. Oke lah, yang penting sudah jalan. Ya, di jalan itu nanti memang akan mengalami, lewati termasuk lembah kekelaman. Sama seperti yang dikatakan Mazmur 23 maupun Mazmur 84, perjalanan suci. Nah, di situ akan mengalami proses, yaitu namanya padang gurun. Semua orang percaya pasti mengalami. Di dalam Mazmur 23 ya, Yesus adalah gembala itu. Tuhan adalah gembalaku. Di sana ada ayat mengatakan, walaupun lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Gadamu dan tongkatmu. Artinya apa? Di dalam proses hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Di dalam proses hidup, Tuhan tetap menyertai, membimbing, mengawasi, bukan melakukan pembiaran. Karena dia adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha peduli dalam setiap proses hidup kita. Nah, setelah itu baru kita bisa dipercaya sesuatu yang besar. Kalau enggak, artinya belum selesai prosesnya. Hal ini saya ingatkan berulang-ulang. Kenapa tujuannya? Karena Tuhan sudah di depan mata. Segera datang. Masa kita mau datang ketemu Tuhan dengan tangan hampa? Malu dong. Itulah sebabnya kita harus mempersiapkan kedatangan dengan karpet merah, dengan sukacita. Karena kita sudah membawa berkas-berkasnya, gandum masuk di dalam lumbungnya. Inilah waktu kita menuai.
Yang kedua, Yohanes Pembaptis merupakan suara yang berseru di tengah bangsa Israel. Jadi pada waktu Yohanes Pembaptis datang menyiarkan bertobatlah, ya, itu berbicara tentang situasi kondisi bangsa Israel yang selama 400 tahun lebih tidak pernah mendengarkan nubuatan, ya, sejak Maliaki sampai pada waktu Yohanes muncul dengan seruan bertobatlah itu 400 tahun. Mereka hidup hanya secara liturgi aja dengan hukum-hukum Tauratnya, sehingga tidak mengenal Tuhan itu seperti apa. Sama seperti orang Kristen, yang penting aku datang gereja, kenal Tuhan tidak perlu. Yang penting pendeta nih si kenal Tuhan, aku tidak kenal, aku lah jemaat biasa. Kalau berkatnya hanya pendetanya, kita tidak ikut, mau tidak mau kan? Nah, sama. Jadi tidak bisa memilih seperti itu. Kita sebagai orang Kristen itu dikatakan domba yang mengikuti gembala agung. Jejak-jejak kakinya diikuti. Ya, itulah yang disebut pengikut Kristus. Nah, Yohanes pada masa itu dia berseru-seru, bertobatlah, kerajaan Allah segera akan datang. Itu mengejutkan bagi bangsa Israel yang selama ini menanti-nantikan tanpa penjelasan. Tapi Yohanes Pembaptis waktu itu memproklamirkan kerajaan Allah segera datang. Itu mengejutkan. Kenapa? Karena selama 4 abad mereka tidak pernah mendengar tentang Mesias. Mereka menjalani kehidupan hanya berdasarkan liturgi yang dilakukan berdasarkan hukum Musa atau Taurat itu, ya, tanpa pengenalan pribadi dengan Kristus. Nah, di masa sekarang juga iya, ya, orang percaya mengalami kegersangan hidup karena ibadah hanya tata cara dan tidak mengalami perjumpaan pribadi. Akibatnya datang dan pergi ibadah tanpa mengerti kehendaknya. Datang dan pergi ibadah tanpa mengerti kehendaknya. Ya, datang. Kalau pulang ditanya khotbahnya apa? Enggak tahu itu. Pokoknya saya datang. Nah, kalau seperti itu kan tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti isi hatinya. Isi hati Tuhan itu dinyatakan lewat Alkitab. Alkitab ini diterjemahkan oleh para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Bagaimana ini isi hati Tuhan? Ya lewat Alkitab sebagai pedomannya. Jadi kalau kita ini datang dan pergi ibadah tanpa mengenal Tuhan, apa bedanya dengan bangsa Israel yang tidak mengerti Mesias itu sudah datang, masih dinanti sampai hari ini? Kenapa? Karena memiliki cara pandang sendiri. Tidak boleh dong kita memiliki cara pandang sendiri. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kita. Artinya menjadikan Yesus sebagai raja. Kalau Yesus menjadi raja, Yesus yang menentukan kebijakan hidup kita, bukan kita lagi. Itu sebetulnya dasar kekristenan yang benar seperti itu. Bagaimana tahu apa yang menjadi kehendak Kristus? Alkitab, pedomannya. Ya, itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, yang terakhir, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan dan meluruskan jalan supaya setiap orang atau setiap manusia bisa ketemu Tuhan dan mengalami pemulihan segala sesuatu dalam kehidupannya. Ya, minggu pertama sudah saya jelaskan. Ya, Natal, makna Natal itu adalah berbicara tentang pemulihan hubungan manusia yang jauh menjadi dekat, jauh karena dosa menjadi dekat, sedemikian dekatnya sampai kita bisa memanggil Sang Pencipta itu Bapak. Memanggil Allah Pencipta itu Bapak. Di mana ada ya kepercayaan lain yang memiliki ajaran yang luar biasa seperti yang kita miliki. Tetapi kalau kita sendiri tidak belum mengalami perjumpaan dengan Kristus, kita yang rugi kan, bukan salah Tuhan. Kitanya yang tidak mau taat, mengikuti kehendaknya. Karena melakukan firman itu yang membuat kita mengerti kehendaknya dan melakukan firman. Itu yang menyebabkan hidup kita makin berkenan. Dan akhirnya menerima rahmatnya. Ya, rahmatnya itu
bicara tentang kebaikannya, ya, perlindungannya, kasih setianya, janji-janjinya, kebaikan, kemurahannya, sehingga kita bisa mengalami kelimpahan hidup di dalamnya. Jadi rahmat ini sebetulnya kan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Dan bagaimana segala sesuatu yang dibutuhkan manusia itu bisa dialami, ya, harus mengenal rencananya. Bagaimana bisa mengenal rencananya? Kalau konsepnya berubah. Tuhan tidak mau datang bertata dalam hati umat yang menolak ajarannya, ya. Nah, firman Tuhan meluruskan jalan hidup umat yang masih berkelak-kelok menjadi selaras. Dan berkat itu akan disampaikan dalam rumah tangga, dalam usaha, dan di dalam pelayanan. Nah, berbicara tentang keluarga. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 1-5 itu mengatakan, ayat 5-nya mengatakan, dalam hidupmu bersama dalam Kristus, maka kita harus sehati sepikir satu tujuan, dengan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Keluarga menjadi harmonis kalau tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Mengasihi wajib, ya, ramah harus, tapi itu dilakukan juga saling. Jangan menuntut mengasihi, jangan menuntut minta dikasihi, tidak pernah mengasihi. Jangan menuntut minta dilayani, tapi tidak mau melayani. Kalau seperti itu kan egois, memikirkan kepentingan diri sendiri. Bagaimana bisa harmonis seperti itu? Kan tidak bisa. Laki perempuan sama. Tugasnya dibagi karena situasi. Ya, di masa situasi banyak perusahaan tutup dan banyak karyawan dirumahkan. Semuanya menjadi berubah. Saya sudah berulang-ulang mengingatkan. Tahun 2019 yang lalu sudah mengingatkan. Hidup ini jangan ukurannya karena status. Ya, kita ini sebagai mahasiswa lulusan perguruan tinggi terkenal, tidak, percayalah kalau anak-anak muda ini melamar pekerjaan yang ditanyai oleh orang yang menerima Anda, itu tanyai kamu bisa apa? Oh, saya lulusan ini, saya punya sertifikat ini, saya pernah melakukan ini, saya mengikuti seminar-seminar seperti ini. Bukan itu yang saya tanyakan, kamu bisa apa? Tidak tahu. Nah, bisa nulis. Betul bisa nulis? Coba nulis. 100 halaman dengan kalimat yang sama. Wah, capek tangannya Pak, sekarang saya biasa ketik Pak. Saya minta nulis. Wah, tidak bisa. Ya kalau tidak bisa jangan kerja di sini. Ya, bisa bayangkan kan. Kreatif itu harus digali. Sehingga pada waktu tidak kerja, maka dalam usaha Tuhan memberikan hikmat. Kerja apa? Tadi di awal sudah saya sampaikan. Yang penting tidak melanggar hukum Tuhan. Ya, kerja apa? Kerja itu banyak, ya, asal tidak memilih. Ya, kalau kerja, loh saya S1, saya S2, masa saya harus jualan makanan? Nah, bukan S1, S2-nya, mampu tidak kamu buat makanan yang menarik, yang tampilannya bagus, sehingga bisa nilai jualnya tinggi. Kreatif itu namanya. Nah, bagaimana Pak kriteria Alkitab? Alkitab jelas mengatakan di dalam Lukas pasal 16 ayat 8-12 menjelaskan bahwa kita ini adalah bukan pemiliknya. Kita ini hanya bendara atau kita ini hanya orang yang mengerjakan aja. Pemilik kehidupan, pemilik kesuksesan itu dari Tuhan. Nah, jadi konsep hidup ini harus berubah. Kalau belum berubah, tidak mungkin lah. Selalu gengsi, ya. Jual makanan itu kan tidak ada habisnya. Semua orang pasti butuh hidup kan. Nah, makanan seperti apa? Kreatif dong. Tidak ada hikmat. Doa, baca Alkitab, nanti Tuhan akan memberi petunjuk. Ya, kita harus tahu kita ini hanya pengelola, bukan penguasa. Itu harus dipegang supaya kita ini bisa sukses dalam usaha. Ya, pengelola tidak ada kebanggaan sedikit pun.
ya, bukan penguasa, owner, bukan. Kita ini adalah servant atau pembantu, pelayan Tuhan. Semua itu milik Tuhan, ya. Dan pelayanan. Nah, pelayanan itu susahnya. Kenapa banyak kriteria yang saya tetapkan pada waktu belum ibadah secara online. Ada kriterianya. Kita melayani di Mimbal ini seperti orang Lewi. Itu ada standarnya. Hidupnya benar. Kalau pelayanan kelihatannya baik, kudus. Tapi di jalanan, di pergaulan, kita tidak ada bedanya dengan orang dunia. Itulah sebabnya standar ini harus tinggi. Bagaimana ada perubahan? Firman, kembali lagi firman. Harus menjadi pelaku firman sehingga hidupnya berubah. Sehingga hidupnya menjadi berkat saat pelayanan, hidupnya juga menjadi berkat di luar pelayanan. Jadi dalam semua kehidupannya, area kehidupannya, hidupnya jadi berkat. Bagaimana bisa jadi berkat kalau tidak punya integritas? Bagaimana bisa menjadi berkat kalau tidak punya karakter yang baik? Jadi pelayanan bukan karena skill. Skill memang harus standarnya. Kalau suaranya misalnya sebagai worship leader, kalau suaranya nada C tidak ngerti, nada G tidak ngerti, sehingga nadanya taunya D saja. Ya tidak mungkin dipakai. Memang itu salah satu skill. Tetapi yang penting muatannya, isi hidupnya itu loh. Ada standarnya. Ya. Nah kalau pelayanan seperti itu saya percaya itu pasti mendatangkan berkat. Orang yang mendengarkan lagu, orang yang mendengarkan musiknya, aduh membuat orang terenyuh, nangis sendiri. Kenapa? Karena ada urapan. Jadi pelayanan bukan skill tapi urapannya. Urapan muncul ketika kita punya karakter. Kalau karakternya tidak ada, bagaimana muatannya bisa jadi teladan, disaksikan. Hidupnya tidak menjadi saksikan. Natal mengingatkan, Yesus mengetuk pintu hati. Ia mau hadir bersekutu untuk membawa pemulihan hidup. Tujuannya apa? Dipulihkan untuk memulihkan. Mengenal kehendaknya. Berubah konsep berpikir dengan falsafah pengaruh dunia. Sebab Tuhan tidak mau bertata dalam hati umat yang menolak ajarannya. Meluruskan jalan yang masih berkelok jadi selaras dengan hatinya, baik di rumah tangga, usaha, pelayanan, sehingga hidup baru muncul. Ya, jadi luruskan jalan ini berbicara tentang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita menjadi pelaku firman. Jadi makna Natal adalah Yesus lahir untuk memulihkan lewat proses padang gurun. Jadi lewat padang gurun yaitu pengeratan daging setiap hari sampai karakternya nyata. Nah, sebagai anaknya tentunya makin tumbuh rohaninya kita jadi tahu tugasnya yaitu melanjutkan misi agung berseru pada jiwa-jiwa yang telah datang. Yesus sebagai jawaban hidup. Kiranya renungan singkat ini boleh menjadi kekuatan kita semua. Amin.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Mari kita berdoa setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur dalam rangka mengenang, mengingat kedatangan-Mu kali kedua. Kami percaya kami harus menjadi seperti yang Kau inginkan. Yohanes Pembaptis datang untuk meluruskan jalan datangnya Mesias ke dalam dunia. Sebagai orang percaya, kami harus mempersiapkan jalan untuk Engkau datang kali yang kedua. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tolong kami, supaya kami menjadi orang Kristen yang tumbuh dewasa, memahami kehendak Allah, bukan hanya tahu kehendak Allah dan memahami, tetapi menjadi pelaku apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya hidup kami berubah. Dan kami mau peduli kepada jiwa-jiwa yang belum menerima keselamatan. Supaya mereka juga dibawa untuk merasakan bagaimana indahnya hidup dalam kerajaan Allah. Tolong kami, urapi kami, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian dan bukan batu sandungan. Kami mengucap syukur, kami terima semua kebenaran firman yang kami dengar hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa di tahun ini kita masih bisa memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun pada Natal ini kita tidak dapat saling bertatap muka dan mengucapkan salam secara langsung, tetapi kita percaya bahwa damai dan sukacita Natal terus ada di dalam setiap hati kita. Tema Natal tahun ini adalah siapkan dirimu.
yang diambil dari Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dari ayat tersebut kita diingatkan untuk selalu mempersiapkan diri agar layak di hadapan Tuhan ketika Ia datang untuk yang kedua kalinya. Perayaan Natal akan tetap dilaksanakan secara online disertai dengan pemutaran film pada tanggal 27 Desember 2020. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat Bapak Ibu serahkan kepada Bendahara Gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Saya mewakili segenap pengurus bidang beserta gembala dan penatua mengucapkan selamat Natal bagi seluruh jemaat Gereja Bethel Dr. Cipto Ambarawa. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita sudah mengikuti ibadah terakhir di tahun 2020. Minggu depan kita hanya mengikuti kegiatan drama menjelang akhir tahun 2020 ini. Kita patut mengucap syukur karena kita bisa melewati tahun ini bukan oleh kuat dan gagah, tapi karena anugerahnya. Tentunya kalau kita masih hidup di tahun 2021, kita mau lebih berkenan di hadapan Tuhan. Supaya pemulihan segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita juga akan kita alami. Oleh sebab itu, angkat hatimu, saya akan mendoakan dari tempat ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami boleh melewati hari-hari kami di tahun 2020 dengan selamat kurang suatu apapun. Kami tahu itu semua adalah bukti kesetiaan-Mu. Kami berharga di mata-Mu, kami mulia di pemandangan-Mu. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan kami, Engkau izinkan terjadi. Kami percaya itu adalah anugerah-Mu. Dan kalau mungkin jemaat-Mu belum melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, biarlah pada kesempatan ini mereka punya komitmen membangun keinginan kerinduan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan akhirnya Kau memberi kesempatan hidupnya berguna bagi kerajaan Allah. Oleh sebab itu, ya Tuhan, berkati jemaat-Mu. Semuanya di dalam pergumulan hidup apapun juga, Engkaulah penolong yang sungguh, yang tidak pernah mengecewakan. Orang yang berharap kepada Engkau tidak pernah akan dikecewakan. Oleh sebab itu, berkati mereka. Jawablah sesuai dengan waktu Tuhan yang sempurna. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.